Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadlur Rahman dengan NIM 108022515. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS remedial yang dengan jawaban saya sendiri. Yang pertama, soal yang pertama, partikel titik gerak sepanjang sumbu Y dengan persamaan posisi terhadap waktu, seperti grafik di bawah ini. Grafiknya seperti ini. Yang ditanya A, gambarlah grafik kecepatan dan percepatan terhadap waktu. B, tentukan posisi kecepatan partikel pada waktu T. C, dari grafik kecepatan terhadap waktu, tentukan jarak yang ditempuh partikel saat berpindah. Nah, dari gambar soal di sini, kita bisa mengetahui ada tiga grafik. Yang pertama, satu grafik ini, yang kedua grafik ini, yang ketiga grafik. Seperti yang saya jawab, diketahui grafik terbagi menjadi tiga. Yang pertama, 0 ke 4 detik, 4 ke 8 detik, 8 ke 12 detik. Yang pertama kita menjawab 0,4. Seperti yang diketahui, ini kan titik awalnya 0,5, yang dimana X1 sama dengan 0 dan Y1 sama dengan 5. Di titik akhir 4,10, yang dimana X2 sama dengan 4, Y2 sama dengan 10. Kita menggunakan rumus X2 per X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Y2 kurang Y1. Yang dimana X ini menjadi T dan Y menjadi Y. X1 0 sama dengan Y, Y tetap Y dikurang 5. Karena Y1 sama dengan 5. Yang dimasukkan angkanya, setelah itu di sini kita kalikan silang. 5 kali T, 4 dikali 5 kurang Y. Hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Setelah itu kita pindah ruaskan 4 di bagian bawah. Jadinya 5T ditambah 20 per 4. Sama dengan 5 per 4T ditambah 20 per 4. 20 per 4 sisanya 5. Jadinya kecepatan pada 0 ke 4 itu hasilnya 1,25. Dan percepatannya itu 0. Karena apa? Karena dari grafik ini kecepatannya horizontalnya itu di angka 0 semua. Tidak seperti kecepatannya konstan, tidak terus naik. Jadinya percepatannya 0. Dan lanjut kita bagian 4 ke 8, seperti yang kita ketahui kecepatan kecepatannya tinggal kita masukkan 10, percepatannya 0. Karena dari grafik ini horizontalnya 0 karena garis datar. 8 ke 12, titik awal 8,10, titik akhir 12,0. Sama seperti cara yang 0,4 tadi, langsung saja kita masukkan. Ini dikali silang, 4T kurang 8 sama dengan 10, Y kurang 10 per, ini kita kali silang, 10 kali T sama dengan 10T, 10 min 10 dikali min 8 sama dengan 80, kita kali silang, dan hasilnya seperti ini. Percepatan Percepatannya min 25. Kecepatannya, mohon maaf, kecepatannya min
25. Dan percepatannya sama dengan 0. Karena dari grafik ini sudah kita ketahui garis horizontal menunjukkan tidak ada perubahan kecepatan dengan benda diam. Dan langsung ke poin B, nilai pada waktu tempuh sama dengan 2 detik. Kita masukkan 5/4. Saya ambil dari kecepatan 0,4 dikali 2 karena dimasukkan T-nya sama dengan 2 diketahui sama dengan 5. 2,5 ditambah 5 sama dengan 7,5. 7,5 dan kecepatan V sama dengan 125 dan percepatan sama dengan 0. Ya, karena dari grafik ini kita ketahui. Jadi kita ketahui ini horizontal sama dengan 0. Soal nomor 2, sebuah pesawat terbang kecil harus mencapai kelajuan minimal sebelum lepas landas sebelum 2,78 meter per sekon dan dapat dipercepat kelajuan dengan 2 meter per sekon kuadrat. Mensucikan pesawat dari keadaan diam V sama dengan 0. Hitunglah panjang minimum pacu yang harus dimiliki pesawat agar dapat lepas landas. Jika landasan pacu di 150 pesawat kelajuan. Nah, langsung saja dijawab. Nomor 2 diketahui finalnya sama dengan 0. Kecepatan minimum lepas landas sama dengan 2,78 meter per sekon. Kecepatan pesawat sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Yang pertama, mencari panjang minimum lintasan. Kita menggunakan rumus V2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2 kali AS. V kuadrat, kita ketahui dari sini 27,8 kita kalikan 2 kali, jadinya hasilnya seperti ini. Dan 2 kali 4, 4. Setelah itu kita pindah ruaskan, S kita bagi 72,8 dibagi 4 sama dengan 193,21. Ini hasilnya meter. Dan yang kedua, apakah landasan 150 cukup? Kita menggunakan rumus yang sama, tapi ini S-nya sudah diketahui. Jadinya kita V2 kuadrat tetap 0, A-nya sama dengan 2, 2 kali 2, 4, S-nya 150. Ini kita 2 kali 2, 4, 4 dikali 150 jadinya 600. Untuk menghilangkan kuadratnya yaitu kita kita dalam bentuk akar 600 jadinya hilang pangkatnya sama dengan 24,49. 24,49 lebih kecil lebih kecil 24,78, maka pesawat tidak bisa lepas landas. Yang ketiga, sebuah benda dengan massa 50 kg berada pada suatu bidang miring. Benda gaya yang menyebabkan benda bergerak ke bawah dan gaya normal yang dialami. Kecepatan balok tersebut C jika balok itu dari keadaan diam jauh 4 dari kaki dari yang diketahui di soal diketahui masanya 50, sudut kemiringan 37 derajat. Dari sini kita asumsikan 37 derajat. Gravitasi sama dengan 10 meter per sekon. Sin dari 30 derajat sama dengan 3/5 dan cos 30 derajat sama dengan 4,5.
Kita mencari A. Gaya pertama kita cari gaya berat. W sama dengan mg. Dan mg W sama dengan M sama dengan 50 dikali dengan 10 sama dengan 500. W sama dengan W sin 37 derajat sama dengan 500 kita kalikan 500 kali 3 dibagi 5 hasilnya 300. Setelah itu gaya normal. W cos 37 derajat sama dengan 500 dikali 4 dibagi 5 hasilnya 400. Setelah itu kita mencari kecepatan balok menggunakan hukum Newton. Sigma F sama dengan M kali A. F sama dengan 300, M 50 dan A masih belum kita yang masih kita cari. Kita pindah ruaskan A sama dengan 300 dibagi 50 sama dengan 6 meter per sekon. Nah, itu bagian C kita mencari kecepatan setelah bergerak 40. Karena S-nya itu bergerak 40, jadinya kita menggunakan V2 nol, V0 sama dengan 0 tambah 2 A yang sudah kita ketahui 6 S sama dengan 40. 2 kali 6 setelah itu hasilnya dikali dengan 40 hasilnya 480. Untuk menghilangkan pangkatnya maka kita kuadratkan. Jadinya 21,9 meter per sekon. Dan untuk mencari waktu tempuhnya, ya itu kita menggunakan dikali 1/2 kali A kali T pangkat 2. Setelah kita tahu S, nah tadi kan 40. Setelah itu 1/2 A sama dengan 6. 6 kita tahu dari sini, 6 T pangkat 2. Setelah itu kita kali. Setelah itu 6 kali 1 dibagi 2 sama dengan 3. Dan kita pindah ruaskan 40 ke sini dibagi dengan 3 sama dengan 13,37. Untuk menghilangkan kuadratnya, maka kita akarkan. 13,37 sama dengan akar 13,37 sama dengan 3,65 sekon. Lanjut, kita ke nomor 4. Asumsi ketinggian. Bukti bukit adalah 40 meter tanpa gesekan roller coaster mulai dari keadaan diam di puncak percepatan gravitasi. Hitunglah A. Kecepatan roller coaster di dasar bukit. B. Pada ketinggian pada roller coaster akan memiliki setengah dari kecepatan asumsi. Diketahui kita menggunakan H 40 meter dan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Kita jawab A, kecepatan di atas bukit. Kita menggunakan rumus mg sama dengan 1/2 m m kali m kali v pangkat 2. Masanya kita hilangkan jadi GH sama dengan 1/2 v pangkat 2. G gravitasinya setelah kita ketahui 9,8, H-nya sama dengan 40 sama dengan 1/2 V pangkat 2. Setelah itu kita kalikan hasilnya 392 1/2 pangkat 2 pangkat 2. Untuk kenapa dikalikan 2? Untuk menghilangkan pecahan pecahan ini. Jadinya kita kalikan 2. 2 kali 392 sama dengan 784. 2 kali 1 2 2 bagi 2 nol. Jadinya kita tulis jadinya V pangkat 2 habis. Untuk menghilangkan pangkat maka kita akarkan 72 akar dari 728 sama dengan 28 meter per sekon. Setelah itu kita menjawab bagian B, ketinggian ketika kecepatan menjadi setengah. Kan di soal dapat kita ketahui kecepatan dasarnya 28
kita bagi setengah. Setengahnya itu 14. 14 tambah 14, 28. Nah, kita sama menggunakan rumus MGH 1/2 MV pangkat 2 sama dengan MGH nah, GH sama dengan 1/2 V pangkat 2 DH. Jadinya ini 14 kali 14, 196. Dan 9,8 dikali 40 hasilnya 392. Di sini kita pindah ruaskan untuk mengetahui hanya 390 turun, 98 kita pindah ruaskan jadi min 98. Setelah itu hasilnya 294, hanya kita keluarkan 994 dibagi 9,8 hasilnya 30 meter. Soal nomor 5, benda M1 4 dengan kecepatan 15 meter per sekali di kanan dan membut benda ke gram yang sedang bergerak ke arah kiri melaju 6 meter per sekon. Jika tumbukan benda adalah tidak lentik, tentukan. Yang pertama dapat kita ketahui di soal M1 sama dengan 4, F1 sama dengan 5, dan M2 sama dengan 8, dan V2 sama dengan min 6. Yang pertama kecepatan setelah tumbukan. Kita menggunakan M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M2 M1 ditambah M2 kali V. M1 4, F1 15, M2 8, V2 6 sama dengan 12. Untuk M1 ditambah M2 dapat kita ketahui 4 4 ditambah 8 sama dengan 12. Jadinya 12 per 12 hasilnya 1 per sekon. Bagian B, kinetik sebelum dan sesudah. Sebelum tumbukan K1 sama dengan 1/2 4 15 pangkat 2 sama dengan 1/2 dikali 900, karena 15 kali 15 hasilnya dikali dengan 4 menghasilkan 900, dan 900 dibagi 2 hasilnya 450 joule. EK2 1/2 kali dengan 8, 8 dikali min 6 pangkat 2. Setelah itu 1/2 dikali dapat 288 dari 6 kali 6. Setelah itu dikali dengan 8 hasilnya 288 dibagi dengan 2 hasilnya 145. Ini sesudah tumbukan EK1 atau berdua M M1-nya kan 4, P1 dapat dari sini, kita kita kuadratkan itu kali. Setelah itu kita kalikan ya kali 4. 4 4 dibagi 2 sama dengan hasilnya 2. Begitu juga sebaliknya EK2. 1 kali 8, 8, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Seperti itulah hasil saya menjelaskan jawaban yang telah saya jawab. Bila ada salah, saya mohon maaf. Bila ada salah kata, yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian penjelasan dari saya. Lillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.